untuk naik ke atas panggung dan memberikan pesan dan harapan atas 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Rektor, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Saya disiapin ini mengenai optimisme pertumbuhan ekonomi, strategi percepatan dan transformasi ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat slide ini, saya kira memberikan gambaran yang optimis. Kalau kita lihat sekarang ini, tahun pertama Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran, kita diharapkan pada situasi ekonomi dunia yang tidak terlalu baik. Nah, jadi kalau kita lihat, saya baru balik dari Washington, jadi saya bertemu dengan Menteri Commerce di Washington. Kami bicara lama berdua. Dia menyampaikan juga betapa mereka melihat pidato Presiden di PBB itu satu pidato yang sangat baik. Nanti saya pikir pujian dari Lutnick, Sekretari Lutnick yang kami bincang-bincang dari hati ke hati, dan karena tet-a-tet berdua saja 1 jam lebih, itu kita bicara sampai kemana-mana gitu. Jadi apresiasi mereka terhadap Indonesia itu tinggi sekali. Regardless of persoalan tarif yang masih goncang-gancing ini, posisi Indonesia itu masih sangat baik. Kalau kita lihat ketidakpastian geopolitik sepanjang sejarah, saya kira satu hal yang masih sangat slide 2, ya sangat tinggi, itu juga menjadi perlu perhatian kita. Juga perlambatan ekonomi Cina sendiri, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Eropa yang rentan, tapi kita beruntung sudah punya SEPA dengan Eropa, dengan apa persoalan kita misalnya kalau ada dengan Amerika, itu juga ada pilihan kita yang lain yaitu Eropa. Nah, dengan Amerika sudah bagus tadi Presiden pidatonya di UN, dan kemudian kita terlibat dalam perdamaian Timur Tengah, dan kehadiran Presiden pada ulang tahun 80 Angkatan Perang revolusi di Cina, itu membuat posisi Indonesia itu sangat balance menghadapi dua kutub ekonomi dunia yang masih paling kuat saat ini. Juga kalau kita lihat perubahan global supply chain dan divergensi kebijakan global, itu membuat fragmentasi di sana-sini. Tapi saya lihat Presiden Prabowo mampu membawa negeri kita ini bernavigasi di celah-celah banyak masalah ini. Dan ini diakui juga oleh beberapa teman-teman di Amerika yang kami ketemu, dan membuat Indonesia pada posisi yang sangat bagus. Disrupsi digital dan perkembangan AI, perubahan iklim, transisi menuju rendah karbon, fragmentasi geopolitik, dan kompetisi ekonomi, ini juga penting. Kemarin di Amerika kita dapat briefing dari Peterson Institute. Investasi di Amerika itu sekarang paling besar adalah AI. Jadi semua basisnya AI. Dan itu berapa ratus, mungkin triliun, ya hampir $1 triliun, semua sekarang investasi dalam bidang AI. Dan ini bisa juga bubble, bisa juga jadi masalah karena bisa lay off juga. Nah, kita lihat di Vietnam, pertumbuhan ekonomi mereka 8,22%, itu penyebabnya ada 2 hal. Satu, mereka melakukan government teknologi yang sekarang kita juga sedang jalankan. Sekarang kita melakukan piloting di Banyuwangi untuk government teknologi. Jadi satu kabupaten kita bikin satu model, sudah selesai. Nanti minggu depan atau akhir minggu ini ya, minggu ini kita akan dengarkan evaluasi
Apakah kita perlu masih 2-3 kabupaten atau provinsi sebelum kita masuk kepada nasional, yaitu yang akan kita canangkan nanti tahun depan di bulan Maret, April, Mei antara itu. Dan Presiden sudah dilapori mengenai ini. Dan waktu piloting ini kita juga kita undang juga dari World Bank, dari perwakilan World Bank di Indonesia, dan juga ada dari tim dari Harvard. Jadi mereka sangat kagum dengan apa yang kita buat, karena ini at the end akan membawa efisiensi dan mengurangi korupsi, karena semua digitalized. Nah, tadi sudah singgung Vietnam, dia government teknologinya jalan. Yang kedua deregulasi, jadi 2 engine-nya ini. Dengan itu tadi mereka tumbuh 8,22%. Jadi kalau yang Vietnam bisa, kita masa nggak bisa. Jadi tinggal kita semua harus kompak, harus optimis juga. Jadi jangan kalau ada kurang sana sini langsung terus ribut. Ribut datanya nggak ada lagi. Jadi asal ngoceh aja gitu. Basisnya data lah. Pemerintah itu selalu berbasis data. Kami di Dewan Ekonomi Nasional sangat kuat dengan data. Jadi kalau ada yang kritik misalnya kereta api cepat. Kereta api cepat itu bagus. Sudah 12 juta orang yang naik kereta api cepat dalam 2 tahun. Ya, nah sekarang kita mau apa? Kita mau lakukan tadi restructuring dengan pihak Tiongkok. Dan itu mereka sudah setuju, hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda. Tapi tadi malam kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada masalah karena kalau kita restructuring 60 tahun itu kan jadi lebih kecil. Jadi kita hanya bayar misalnya 2 triliun kira-kira 1 tahun, dan kemudian penerimaan 1,5 triliun, dan dampak ekonomi Anda bisa bayangin, tadi ada Wakil Menteri KLHK beliau bicara masalah polusi, masalah kemacetan. Dihitunglah itu. Dan itu sekarang tadi kereta api cepat sudah terintegrasi LRT, MRT dan semua, dan busway. Jadi kita tanpa sadar negeri kita ini sebenarnya sudah maju. Itu sebabnya saya optimis dengan 8% growth itu over time. Mungkin 2028-2029. Dan harus bisa kita, karena kita pengalaman di 1986, kalau Anda ingat waktu itu kita juga melakukan deregulasi, dan itu yang dibuat Presiden Soeharto, kita tumbuh di 7,8 sampai 8% waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita semua bersama-sama bersatu padu, maka optimis ini saya kira bisa diwujudkan. Perubahan iklim saya kira sampah tadi udah jelaskan, menurut saya Presiden Prabowo itu jelas maunya. Kita tadi saya nggak tahu angka mereka agak beda, saya 2, sekian miliar ton sampah sekarang ada, tapi dengan ada waste to energy dan ditentukan kepres yang baru 20 sen per kilowatt hour, saya kira dalam waktu berapa tahun ke depan sampah kita akan mulai terproses. Selama ini tidak ada program yang jelas. Jadi perpres yang ada itu tidak menjawab masalah karena tarif itu yang menjadi masalah, sehingga karena saya terlibat di situ sehingga baru kali ini diputuskan langsung 20 sen per kilowatt hour PLN beli, ya sudah itu jadi sekarang captive. Dan itu saya kira juga bisa dikaitkan dengan Menteri Keuangan yang meletakkan 200 triliun di sistem perbankan, pastilah orang bisa berburu-buru untuk segera investasi di bidang waste to energy. Jadi waste to energy kalau saya tidak keliru ada 15 kota besar seperti Bali, Jakarta, Bantar Gebang dan sebagainya. Kemudian juga transisi karbon, saya kira kepresnya sudah keluar sehingga sudah ada bisa kita melihat trading karbon soon, dan itu saya pikir akan membawa juga penerimaan negara yang besar. Di tengah ketidakpastian yang ekonomi dunia, itu Indonesia menunjukkan pekerjaan yang kuat di tahun pertama. Saya kira Anda bisa lihat slide kita semua, ini tumbuh kemarin. Kita masih optimis tahun ini, tadi malam dengan Dewan Ekonomi, kita juga bicara bahwa kalau insentif yang 30 triliun yang dia akan kucurkan oleh Menteri Keuangan, itu segera bisa disebarkan, itu dicepatkan lagi pembelanjaan di bawah, ada program-program tadi seperti waste to energy, itu saya kira akan membawa optimisme yang lebih bagus lagi ke depan.
Kemudian kalau kita lihat resilient terhadap PR untuk mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, itu saya kira juga data yang Anda lihat di slide ini juga bisa dengan baik bahwa itu sekarang sedang berjalan. Yang penting kita rame-rame menyelesaikan ini. Nanti adik-adik mahasiswa, kalian juga mesti lihat bahwa ini bukan proses 1 tahun. Karena pembangunan satu infrastruktur, kita uji yang di Lampung, itu kita tahu berdampak bagus setelah 6 tahun. Dari mana kita tahu? Permintaan listrik di ujung-ujung jalan itu makin banyak. Kenapa? Simpul-simpul ekonomi baru tumbuh. Sama juga dengan makan bergizi. Nanti kita baru lihat mungkin 2-3 tahun lagi akan terjadi simpul-simpul ekonomi baru di mana mensuplai dari dapur-dapur itu akan tumbuh telur, produksi telur, sayur, buah, ikan dan sebagainya. Dan ini lapangan kerja. Dan ini adalah satu ekosistem. Tapi kan kita kadang-kadang buru-buru pengen terus selesai besok. Ya nggak mungkin. Itu harus terjadi over time. Itu generasi kalian harus teruskan. Tidak akan selesai dalam generasi ini. Dalam satu pemerintahan tidak selesai. Tapi dalam sejarah Republik Indonesia, baru kali ini ada pemerataan pengucuran dana. Dulu dana itu banyak terpusat di satu tempat saja. Dan ini saya kira memberikan harapan yang sangat bagus buat kita semua. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tadi injeksi dana idle pemerintah, sudah saya singgung 200 triliun. Dulu orang taruh duitnya aja di waktu saya kepala staf presiden, itu sudah kita lama identifikasi. Taruh SBN tinggi di mana? Di BI, taruh sana. Lah tugas bank itu kan dagangan uang. Lah kalau hanya dia taruh sana bunganya tinggi dan aman, ya jangan dia jadi dirut bank, tuju aja siapa dirut bank. Saya juga bisa dirut bank. Kan dia harus berdagang uang, dia harus ada risiko. Ada yang tanya, NPL-nya lah kamu kalau nggak bisa jaga NPL ya berhenti aja kamu. Nah sekarang dipaksa oleh sistem ini untuk Anda betul-betul melakukan itu dengan baik. Kemudian belanja fiskal yang diakselerasi pada triwulan 4, ini bersinergi kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga karena tadi taruh duit dana di mana di sistem perbankan kita. Dan saya kira berjalan, kalau Anda lihat data-data ini juga menarik, funding facilities dan seterusnya, itu juga memberikan harapan buat kita. Dan sekarang terasa, mulai terasa ini. Ya, ini kan baru 2 bulan ya, 3 bulan. Kemudian apa yang didorong untuk memenuhi program prioritas, tak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga inklusif. Tadi ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga nggak boleh hanya, harus ada research-nya, harus berbasis research. Apa? Kita harus bisa menghasilkan yield yang bagus dari misalnya apa? Bawang putih, kentang, onion. Semua harus punya basis yang yieldnya lebih bagus, sehingga berkualitas. Misalnya padi. Padi kita sekarang hanya 4 ton, 5 ton per hektar, bisa nggak kita bikin 6 ton per hektar 2,5 kali atau 3 kali harvest setahun? Sudah. Kalau basisnya tadi adalah genome sequencing, itu saya kira akan bagus sekali. Nah kita agak lupa di sini. Dan kalau melakukan genome sequencing itu tidak bisa terjadi 1 tahun, itu butuh berapa tahun. Sekarang sedang kita kerjakan sudah hampir 4 tahun, ya hampir 4 tahun di Danau Toba sana di ketinggian 1.400 meter. Itu profesor kita yang muda-muda, itu ternyata hebat-hebat, dapat penghargaan dunia, tapi tidak pernah mengaplikasikan ilmunya. Sekarang mereka bekerja di situ, dan itu saya kira berjalan dengan baik. Pendidikan bermutu, saya kira apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan tadi SMA Unggul Garuda, itu satu langkah yang sangat bagus sekali, karena itu akan melahirkan nanti krem de la krem anak-anak muda Indonesia yang masuk pada top-top pendidikan dunia. Saya sudah singgung tadi, AI sangat hebat, batasnya kita belum tahu kapan sampai di mana ini. Anak-anak muda kita perlu bekerja di situ, dan tadi saya sudah bilang government teknologi yang kami kerjakan, itu tidak ada kita pakai kontraktor asing. Semua anak-anak Indonesia yang mengerjakan Peduli Lindungi waktu COVID dulu. Jadi, saya udah bilang sama Pak Firman, Man, kamu cari tuh dari ITB, dari UI, dari mana-mana, untuk ikut lagi tadi bekerja di program government teknologi yang sedang kita jalankan sekarang. Sampai hari ini kita belum keluar uang yang aneh-aneh itu. Semua masih anggaran rutin. Jadi, di luar tuh kadang-kadang berpikir yang aneh-aneh yang
kalau dia di situ dia sudah begini begitu. Tidak begitu. Sistem kita sudah makin baik. Dari Peduli Lindungi sudah kita punya tadi e-katalog, sudah punya Simbara, sudah untuk tadi mineral, yang itu menghemat kira-kira hampir 40% dari belanja negara. Jadi ini saya kira harus kita lihat. Kemudian percepatan investasi, perdagangan global. Kemudian kita memiliki two engine of growth, yaitu satu tadi Danantara Indonesia, dan yang menurut saya sangat bagus, karena dia bisa joint ventures. Pertama kali Garuda misalnya, ada orang asing manajemennya. Itu kan bagus. Jadi orang nggak bisa cawe-cawe lagi ke dalam. Diaudit oleh, bukan oleh BPKA, yang maaf segala macam banyak politician di sana, diaudit oleh independent auditor seperti Pricewaterhouse, yang seperti tempat besar itu. Dan BPKP yang dari domestik. Kemudian kita punya lagi satu sovereign wealth fund kita, yaitu INA. Nah INA ini saya bilang juga sama Menteri Keuangan, kamu taruh aja duit lagi di situ, mungkin 50 triliun per tahun, kamu leverage setelah 2-3 tahun itu bisa 1.000 triliun, itu investasi lagi yang sangat besar lagi di dalam negeri. Dan itu sebabnya kita dorong family office. Family office itu nggak ada urusannya dengan APBN, nggak ada sama sekali. Jadi kadang-kadang yang ngomong aja, kadang-kadang nggak jelas. Padahal family office itu bagaimana kita menarik dana-dana orang luar masuk di kita tanpa pajak, setelah masuk di dalam, nanti baru dia investasi, baru dia dikenain pajak dan seterusnya. Itu sedang kita lakukan studi secara terpadu, di mana banyak orang-orang lain, negara-negara lain yang pengen masuk family office di Indonesia. Kalau ini timbul. Sekarang mereka masuk di Singapura, masih masuk di India, masuk di Hong Kong, masuk di beberapa negara lainnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai target pertumbuhan 8%, ya. Ini juga saya kira kita lihat data-data ini bisa berjalan dengan bagus. FDI 1986, deregulasi, peningkatan skill untuk menjadi revitalisasi industri manufaktur, saya kira juga sekarang berjalan. Ini kita lakukan dengan bagus. Kemudian tadi saya sebutkan mengenai research genome sequencing, slide nomor 11, ini saya kira sedang berjalan sekarang, dan ini saya kira akan banyak sekali anak-anak muda kita yang bisa masuk di sini. Dan itu dia akan banyak sekali. Sekarang ada Profesor Fatmawati di sana dari ITS, kita rekrut dia di somewhere middle of nowhere. Tapi dia sangat senang. Kenapa? Ilmu dia bisa dipakai untuk menginom. Tadi saya bilang bawang putih, Anda baca di situ. Sekarang bawang putih kita impor 770 juta. Masa impor terus? Masa kita nggak bisa bikin sendiri? Itu anak muda punya kerjaan. Kemarin saya di Amerika bicara sama Permias, saya sampaikan itu, dan Firman itu begitu banyak dapat aplikasi dari teman-teman adik-adik Permias itu untuk ikut main di daerah seperti ini. Jadi saya bilang kerjalah kalian di luar dulu, tapi setelah kau punya pengalaman, kau balik, banyak mainan-mainan kamu di Indonesia yang bisa kau kerjakan. Kemudian digitalisasi untuk saya kira pertumbuhan ekonomi, saya sudah singgung tadi, itu e-katalog, ya, Simbara ini sudah jalan. Simbara, kemudian adopsi public infrastruktur dan pengembangan artificial intelligence. Ini limitnya sky is the limit. Jadi kalian yang muda-muda, artificial intelligence, genome sequencing bisa untuk tadi tumbuhan, bisa juga manusia, bisa juga tadi untuk animal. Jadi Anda bisa masuk di sini yang sky is the limit. Jadi sangat banyak sekali peluang itu untuk Anda bisa berkarya. Kemudian penggunaan digital public infrastructure, penyaluran bansos. Bansos ini kita berharap dalam 2 tahun ke depan kita akan targeted. Jadi kita tidak akan tadi memberikan lagi subsidi kepada barang, tapi kita akan memberikan subsidi kepada manusia. Jadi manusia itu yang belanja, sehingga kita bisa menghemat dari hitungan kami sementara, itu 146 triliun per tahun dari bansos ini, dan juga mendidik bangsa kita untuk lebih disiplin. Sebagai penutup, di tengah kepastian dan masa transisi, saya kira Presiden Prabowo menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil, dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian 8% itu menurut saya sangat doable over time, lebih pun bisa, karena kalau kita tidak capai tahun 2035,
ya kita bonus demografi akan habis. Begitu bonus demografi habis, kita akan masuk pada middle income trap. Apa kita mau? Kan enggak mau. Kalau enggak mau, ayo kita kerjasama, jangan ngomel aja. Ngomel boleh sekali-sekali, tapi datanglah dengan solusi. Apa solusimu anak-anak muda? Datang, jangan terus berpikir kalau di jabatan ini pasti maling, tidak segampang itu. Ya, saya bilang sama Anda, tidak segampang yang Anda pikirkan. Bahwa ada maling-maling, yes. Tapi dengan digitalisasi yang kita buat, makanya saya dorong keras ini, itu akan betul-betul mengurangi kemungkinan itu. Sama dengan e-katalog. Mana ada OTT lagi sekarang? Karena dulu saya ngomong itu pada marah, setahun setengah yang lalu. Tapi nyatanya ya karena orang belanja tidak pernah ketemu lagi in person. Dia ketemu dengan mesin. Mesin masih diakalin, akhirnya kita pakai AI. Sehingga anomali harga sekarang bisa dihindarin. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih bagus. Dan semua juga saran saya, tidak ada satu negara pun di dunia ini maju tanpa research dan teknologi. Jadi kita dengan program yang ada sekarang, menurut hemat saya kita akan bisa tumbuh 8% lebih pun bisa sampai di 2000 tahun 2008-2029 kalau kita semua kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Luhut, kepada Bapak, terima kasih Bapak atas insight yang diberikan terkait capaian yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional.